selalu mencari cara dan metode baru untuk dilakukan. Itulah tindakan para koruptor. Cerdik mencari peluang dari celah kelemahan sistem dan mengeksploitasinya untuk kepentingannya sendiri. Sebagai warga negara yang peduli terhadap nasib bangsa, kita harus mau ikut berpikir dan berperan serta untuk mempersempit dan menghentikan usaha para koruptor menggerogoti uang rakyat. 3 jenis hukuman dalam tindak pidana korupsi: hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda. Indonesia memang memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi berupa peraturan perundang-undangan. Dan tentu saja lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan tersebut: kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun, apa yang terjadi? Hukuman telah dijatuhkan dan dijalani, namun korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Tapi kita tidak dapat hanya mengandalkan hukum saja dalam memberantas korupsi. Berbagai upaya tambahan harus tetap terus dikembangkan, baik untuk mencegah korupsi maupun untuk menghukum pelakunya. Selain menggunakan cara represif seperti contoh sebelumnya, maka upaya pemberantasan korupsi perlu diimbangi dengan langkah-langkah preventif yang seharusnya menjadi kunci dan memiliki peran strategis untuk upaya pemberantasan korupsi. Ada lembaga yang didirikan memiliki fungsi pencegahan dan penindakan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi. Fungsi strategis dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah untuk menangani faktor-faktor kondusif terjadinya korupsi dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu kuncinya adalah transparansi, seperti otoritas masyarakat untuk melihat peraturan atau kebijakan dan dapat memantau pelaksanaannya. Peran serta media dalam upaya pemberantasan korupsi menayangkan atau memberitakan tidak hanya berita represif, tapi juga mengampanyekan secara utuh bahwa korupsi adalah sebuah masalah yang mendarah daging. Menggandeng organisasi-organisasi non-profit lokal maupun internasional yang secara khusus memonitoring tingkat korupsi di Indonesia juga menjadi agenda yang dapat melengkapi strategi gerakan pencegahan anti korupsi. Pandangan dan ide-ide baru metode pencegahan korupsi seringkali muncul dari hasil penelitian mereka. Berbagai upaya dan metode pencegahan korupsi telah dirumuskan dan dijalankan. Masa iya masih banyak korupsi? Korupsi dalam perspektif budaya. Korupsi sebagai kejahatan pencurian uang dalam bentuk penyalahgunaan wewenang memiliki arti yang sangat luas. Jika korupsi dilihat dari sudut pandang budaya, maka pengertian korupsi memiliki dimensi tradisi atau kebudayaan. Beberapa ahli mengemukakan pendapat bahwa tindakan korupsi sekarang ini bukan sebagai fenomena penyimpangan, namun telah menjadi tindakan yang masif terjadi dan telah menjadi budaya. Korupsi dalam perspektif teknologi. Dalam perspektif teknologi, korupsi dipandang sebagai sesuatu yang dapat menghambat perkembangan teknologi yang ada, penyalahgunaan tindakan yang merugikan negara, dan terorisme yang terus merajalela. Korupsi dalam perspektif politik. Dalam perspektif politik, korupsi dapat mempersulit demokrasi dan tata cara pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Sistem politik akan terganggu, cenderung tidak dipercaya oleh masyarakat. Akan timbul aklamasi-aklamasi untuk menguatkan kekuatan politik, menjaga keberlangsungan korupsi. Dan akan timbul ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga politik. Korupsi dalam perspektif sejarah. Korupsi tergolong sebagai suatu tindakan penggelapan uang atau barang untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Korupsi memiliki sejarah panjang dalam kehidupan manusia di dunia. Perilaku korupsi telah ada sejak dahulu dengan modus bervariasi di setiap zamannya. Korupsi dalam perspektif sosial. Dalam perspektif sosial, korupsi dipandang suatu perbuatan yang dapat meningkatkan angka kemiskinan, kerusakan moral bangsa, hilangnya rasa percaya terhadap pemerintah, akan timbul kesenjangan dalam pelayanan umum dan menurunnya kepercayaan pemerintah dalam pandangan masyarakat. Dalam sistem ini, menerima sesuatu dari rakyat, walaupun untuk rakyat itu sendiri,
harus berkorban dan menderita tanpa diketahui oleh rakyat itu sendiri. Mereka telah diperlakukan tidak adil oleh oknum-oknum korupsi yang tidak bertanggung jawab. Merupakan perbuatan tercela dan penerimaan itu jelas dapat dimasukkan sebagai perbuatan korupsi. Anti korupsi adalah semua tindakan, perkataan, atau perbuatan yang menentang korupsi dan segala macam bentuknya. Seseorang yang memahami pengertian anti korupsi ini akan berlaku sesuai dengan nilai-nilai integritas. Anti korupsi adalah semua tindakan, perkataan, atau perbuatan yang menentang korupsi dan segala macam bentuknya. Seseorang yang memahami pengertian anti korupsi ini akan berlaku sesuai dengan nilai-nilai integritas. Korupsi dalam perspektif Pancasila. Semua perilaku tindakan pidana dan tipikor itu semuanya melanggar dan tidak mencerminkan sama sekali perilaku Pancasila yang katanya ideologi bangsa ini. Selain bersifat mengutamakan kepentingan pribadi, juga tidak adanya rasa kemanusiaan, keadilan, saling menghormati, mencintai sesama manusia. Dan yang paling riskan adalah tidak ada rasa percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Korupsi dalam perspektif ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, korupsi berdampak pada pembangunan infrastruktur yang tidak merata, tidak sesuai dengan yang dianggarkan sebelumnya. Pemerataan pendapatan yang buruk membuat pengusaha asing takut untuk berinvestasi di Indonesia. Pendapatan negara mengalami penurunan dan membuat beban lebih berat pada masyarakat.